Pak Safrin datang agak pagi nih, biar kita bisa pada saat membahas yang permintaan Pak Safrin kemarin, mungkin Bapak Ibu yang lain ngapain juga begitu ya, mungkin loh. Ya Bu. Nanti Pak, saya jadi sungkan kalau mau bertanya ke Ibu Bapak yang lain, khawatirnya beliau-beliau sedang sibuk begitu. Jadi saya bertanyanya apa yang mic-nya videonya yang sedang nyala aja ya. Khawatirnya kalau yang pas videonya tidak nyala itu mungkin memang sedang ada kegiatan yang lain juga jadinya. Pagi Bu Nining, Assalamualaikum Ibu. Kalau saya pribadi Bu, videonya dimatiin karena keadaan di rumah, jadi Iya, nggak apa-apa Bu. di telinga. Monggo Bu, monggo silakan. Soalnya Ini anak-anak saya masih baru belajar. monggo Bu. Saya juga biasanya dimatikan kok videonya. Iya. Cuman hari ini harus nyala nih, karena setelah dari data share ini saya ada webinar lagi, jadi harus nyalakan video juga yang di satunya nanti. Sering nge-zoom ya Pak akhirnya ya di masa-masa pandemi ini. Ya Bu. Kegiatan webinar juga Bu, biasa Bu. Webinar terus. Mahasiswa bagaimana Pak? Nggak ada mungkin komplain kah atau bagaimana, kok ngabisin kuota aja atau bagaimana begitu Pak? Pagi, ini saya manggilnya Bu Husnia saja atau Bu Ode Husnia? Nah, ini Pak Safrin sudah masuk. Pagi Pak Safrin. Pak Safrin. Pak, tidak kedengaran suaranya Pak. Mungkin belum berbicara juga karena ikon mic-nya tidak ada indikator bergerak-gerak begitu. Kalau yang dengan agri, Pak, itu Pak, iya Pak Safrin belum gerak. Ya Pak, belum terdengar Pak Safrin. Mungkin beliau itu. Halo. Halo Pak. Iya, sudah terdengar Bu, sudah terdengar Sampo, suaranya. sudah. Ya, Pak Hari, ini apakah sambil menunggu Ibu Bapak yang lain, kemarin kan saya janji dengan Pak Safrin untuk yang membahas itu jurnal beliau, apakah saya bahas dulu atau bagaimana ya Pak Hari? Ya bisa Bu, dibahas dulu Bu. Baik, izin share screen ya Pak. Siap Bu. Pak Safrin, ini kan kemarin saya janji membahas Pak Safrin ya. Pak Safrin. Halo Pak. Ya, halo. Ya, suara saya terdengar Pak. Agak putus-putus Mbak, tapi terdengar kok, terdengar Bu. Oh gitu, agak putus-putus ya. Oh baik. Agak putus-putus. Sebentar, saya coba ganti wifi. Oke, ya. Semoga yang ini lebih cepat. Nah, share screen-nya masih di disable Pak Hari.
Ya, Bu. Pak Safrin, ini kita bahas yang jurnal Volges kemarin ya Pak ya, sebentar ya Pak ya. Ya Bu, baik Bu. Kok masih disable ya Pak Pak Hari ini? Masih dijadikan host, Bu. Oh, sebenarnya nggak harus jadi host, nggak apa-apa sih Pak. Jadi apa? Di share screen-nya di elo aja, tapi monggo kalau mau dijadikan host. Oh, host maksudnya Pak ya. Iya, Bu. Host. Nah, ini sudah oke. Ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak sekalian. Mohon maaf ini acara mungkin belum mulai, tapi kita buka dengan diskusi karena kemarin ada pertanyaan dari Pak Safrin, tapi mungkin nanti sebaiknya juga kayaknya saya kemarin saat Pak Ansar mengirimkan file video saat didengarkan, wah terlalu banyak menggunakan kata mungkin ini sepertinya kayaknya saya harus agak menata kalimat ini. Baik Pak Safrin, ini saya mencoba untuk dari sudut pandang saya ya Pak Safrin ya, mohon maaf jika belum terlalu pas begitu ya Pak Safrin ya. Nanti Ya, Bu. bisa juga ditanyakan ulang kepada di program DataShare yang persiapan akreditasi jurnal. Nah, ini Bapak biasanya kalau di awal itu kan ada istilah ada deskripsi jurnal serta ruang lingkup. Nah, ini Bapak sudah bagus sekali ini jurnalnya. Jurnalnya saat ini masih S4 ya Pak ya. Ya, Bu. Sebenarnya masih berproses saja sih Pak, sepertinya ini juga sudah cukup bisa naik juga ke S3. Ini mungkin ini sepertinya belum bisa diisi karena jumlah edisinya masih terlalu sedikit, ataukah karena jumlah artikel yang masuk memang masih sama Pak. Jadi tidak terlalu beda jauh begitu. Jadi yang masuk 6, yang diterima 6 juga. Jadi agak susah nulis acceptance list. Apakah benar demikian, Pak? Iya Bu, benar Bu. Kalau begitu ya tidak usah ditulis aja, Pak. Oh iya. Nanti malah membuka itu jadinya. Kemudian. Nah, ini Bapak sudah bagus sekali nih, ada review time 7 minggu begitu ya. Jadi bagi pemakalah yang masuk itu menjadi lebih senang begitu. Nah, kalau publication date boleh Pak, seandainya misal untuk Juni itu maka paling lambat ada informasi diterima paling lambat 1 April misalnya ya Pak ya. Jadi di bidang saya yang TIK itu ada jurnal akreditasi S2 yang sangat disukain saya dan teman-teman begitu. Karena dia pertama dalam bahasa Indonesia, kedua dia S2 juga dan publication date-nya itu jelas Pak. Jadi dia jurnal JNTT tersebut dari UGM 1 tahun itu terbit 4 kali kalau tidak salah atau 3 kali. Bulannya jelas, tanggal terimanya jelas, kemudian tanggal pengumumannya itu jelas Pak. Jadi kami itu sudah bisa mengukur, oh misalnya ini untuk kelulusan atau untuk wisuda periode ini. Maka saya harus untuk Desember, saya harus submit, dia biasanya kalau Desember untuk launch Desember, sebulan sebelumnya November sudah keluar, dan sebulan sebelumnya harus sudah masuk paper. Nah itu tuh jelas. Meskipun memang pada kenyataan di lapangan, sering juga terlambat seminggu 2 minggu begitu, tapi ya tidak terlalu jauh begitu dari jadwal pengumuman. Nah, tapi itu kan sangat membantu. Nah, sebaiknya mungkin itu barangkali Pak, saya menggunakan kata mungkin lagi,
sebaiknya dituliskan untuk periode Juni, meskipun Bapak sudah menyampaikan proses review time 7 minggu, ini agak lama ya Pak. Review time 7 minggu itu lama sekali ya. Padahal biasanya setiap reviewer itu kalau Indonesia diberi jatah 2 mingguan. Ini 7 minggu. 7 minggu itu maksudnya dari masuk sampai terbit atau dari masuk sampai hasil keluar, Pak? Yang 7 minggu itu Mbak dari masuk sampai terbitnya Mbak. Oh begitu, berarti kalau gitu kurang pas Pak kalau review time itu. Karena kalau review time itu umumnya diterjemahkan dari masuk sampai ada decision Pak, entah dia diterima atau ditolak. Iya baik. Jadi ya kalau review time itu terjemahannya itu ya umumnya ya. Karena kan dia istilahnya ada first decision review atau apa. Tapi kalau 7 minggu jurnal nasional lama sekali nih kalau terjemahannya seperti itu. Pertama itu, kemudian ini juga sudah bagus. Begitu pada saat di artikel memang karena masih proses ya Pak ya, editornya memang kalau editor memang dari di dalam ya masih sedikit, tetapi Bapak kemarin menyampaikan bahwa berharap untuk sampai Sinta 2, Sinta 1, yang paling terlihat sebenarnya dari reviewer Bapak, jadi kurang lebih baik ditambahkan lagi begitu. Mungkin bisa menggunakan kata mungkin lagi. Sebaiknya bisa ada dari universitas lain yang tidak Muhammadiyah begitu. Mungkin dari Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Udayana begitu ya Pak ya. Tapi Baik, jadi harus mengembangkan jejaring ya, karena universitas itu mempengaruhi kenalan kita juga kan ya, kenalan di tempat universitas. Nah, monggo. Tapi itu sangat berpengaruh memang, reviewer serta editorial board itu semakin banyak reviewernya, semakin bervariasi, maka itu berarti kualitas jurnalnya semakin meningkat. Nah, ini di Google Scholar, Sinta, kalau di bidang hukum, saya kurang tahu adakah indeks atau ID peneliti secara internasional. Kalau di bidang TIK, kami seringnya menggunakan Scopus ID. Jika di bidang hukum bagaimana, Pak? Untuk bidang hukum sama juga Bu, ada Scopus Oh ID. baik. Nah, sebaiknya ditanyakan ini Pak. Jadi tidak hanya Google Scholar, Sinta ID, tetapi Scopus ID. Ini kemarin saya coba, Pak Agus ini hebat sekali nih. Beliau sudah punya Orch ID juga loh Pak. Ini mungkin bisa ditampilkan juga beliau. Nah ini Pak Agus Lani ini beliau punya Orch ID begitu. Jadi bisa ditampilkan juga Orch ID maupun Scopus ID begitu. Sehingga kalau Google Scholar kan memang semuanya versi free ya, tetapi terkadang ada yang tidak terlalu percaya terhadap Google Scholar begitu. Kalau di sini beliau Pak Agus Lani ini ternyata juga dari Orch ID-nya bisa diketahui beliau punya WOS Word of Science ID begitu. Nah, ini ternyata beliau ada begitu. Nah, tapi tidak masalah, biasanya berangkatnya dari Orch ID atau sebentar Pak Agus Lali ini karena kemarin saya belum browsing ke Scopus. Waktu saya cek Scopus beliau tidak punya karena Pak Agus Lani ini kalau tidak salah. Tidak kelihatan. Biasanya misal ini kalau nama saya googling Scopus keluar nggak ya? Oh nggak keluar juga ya Scopus ID. Saya pikir langsung keluar. Oh oke. Berarti Pak Agus Lani ini kalau begitu mungkin search-nya juga harus Scopus author mungkin ya. Baik.
bisa ditanyakan saja ke beliau Pak, ke yang bersangkutan Scopus ID, ORCH ID-nya begitu. Baik, Mbak. J. Kemudian itu dari sisi reviewers, yang saya yang terlihat begitu ya Pak ya. Kemudian kalau masalah layout tampilan monggo. Ini sekarang kemarin sampling terhadap salah satu artikelnya. Nah, ini kemarin ini doi itu tapi memang sering bermasalah ya, meskipun pembayaran sudah dilakukan, tetapi seringnya juga ini kalau saya cek doi-nya unsolved Pak ini Pak. Mungkin bisa ditanyakan kepada doi yang bersangkutan, apakah ini karena ada masalah ataukah ada karena masalah itu masalah teknisnya atau masalah pembayaran begitu barangkali ya, bisa saja kontraknya sudah selesai jadi harus diperpanjang. Karena doi yang masuk misalnya ini jurnal pengabdian. Kemarin waktu ada pelatihan itu ada jurnal pengabdian yang saya suka waktu diberikan contoh itu. Ini miliknya asosiasi Pak, engagement. Tampilannya menarik. Ini S3, jadi untuk jurnal pengabdian yang dia multidisiplin sangat-sangat bagus ini. Karena milik asosiasi dan ramai. Sebentar, saya cari. Nah, ini doi ya Pak. Kalau doi yang benar kan seperti ini Pak. Kalau diklik maka harus seperti ini. Dan doi yang benar jika misalnya ini kita copy, kemudian kita resolve. Resolve itu maksudnya dicari begitu Pak doinya. Di sini di submit. Langsung ke sini, diarahkan, di redirect. Iya, Mbak. Ini kenapa ya kira-kira Pak, default case? Apakah memang kemarin terlewatkan atau bagaimana ya Pak ya? Ada, nanti kami tanyakan di bagian ini Mbak. Oh baik. Baik, jadi ini contohnya doi-nya full case, waktu disubmit ini unresolved. Tidak ditemukan Pak ya, jadi bisa karena masalah teknis, bisa Pak, monggo ditanyakan begitu. Itu doi-nya yang bermasalah. Kemudian ini juga sudah bagus karena kemarin di salah satu komponen akreditasi kan disarankan atau poinnya tinggi jika setiap artikel itu minimal hariannya 50 ke atas. Nah ini bagus, ini sudahan sudah 30-an lebih. Nah, tapi waktu saya baca artikelnya saja yang memang bidang saya bukan hukum Pak ya, tapi yang agak aneh kalau menurut saya, tapi bisa saja kalau dihukum tidak aneh. Anehnya itu demikian Bapak. Ini Bapak kan jurnalnya menggunakan bahasa Inggris dan berharapnya nanti reachability-nya artinya bisa terbaca oleh internasional. Nah, jika demikian, kenapa referensinya itu Indonesia ya Pak, jurnalnya Pak? Sebaiknya kan ini kalau mau berharap itu Pak naik jadi S2, S1 ya Pak ya. Mungkin itu bisa sebagai salah satu pada saat proses review begitu. Itu bisa dijadikan catatan. Terlebih lagi di sini kan tahunnya tahun 2020. Nah, tahun 2020 tetapi di sini 2000 jauh sekali begitu Pak. 2017 biasanya kan 3-4 tahun terakhir ya yang sebaiknya banyak ya. Ini lebih banyak yang agak lama begitu. Apakah memang
kasus ini begitu, misalnya mungkin kasus yang case settlement di press release itu tidak sering ditemuin di beberapa tahun terakhir, tapi mestinya kan tidak demikian ya Pak ya. Ya, Mbak. Mestinya banyak ya Pak ya. Ya kira-kira itu Pak yang sejauh dari sisi konten ya, saya tidak berani berkomentar lebih banyak di dalam konten karena bukan bidangnya, khawatir salah begitu. Dan style kan berbeda-beda karena kalau menurut kami sih di bidang TIKJ Pak ya, kalau jurnal, apalagi kalau misalnya, tapi ini jurnal internasional Q1 nggak boleh juga disamakan ya. Pada saat problem formulation itu biasanya ada narasi Pak, maksudnya jadi tidak serta-merta kenapa ini menjadi masalah begitu. Tetapi pada saat hipotesis ini dibuat, itu biasanya ada sedikit narasi yang mengarahkan kenapa ya masalah ini dibuat. Jadi tidak pendek begini ya Pak ya, problem formulation-nya begitu. Tapi mungkin maksudnya ini ya barangkali ini dari satu ini problem formulation-nya di sini ya Pak ya, barangkali ini lebih ke arah awalan begitu. Nah itu makanya saya agak kurang pas kalau bercerita secara berkomentar di sisi konten, khawatirnya kurang pas, kemudian ada pihak ahli di bidang hukum yang dosen-dosen di bidang hukum mengatakan ini nggak pas itu, hukum nggak seperti itu, misalnya demikian. Karena seperti ini Pak, setelah setelah menyampaikan formulasi, tiba-tiba langsung conclusion Pak. Formulasi itu kan masih di TIK ya, pemahaman saya ya. Problem formulasi itu artinya ada suatu problem, kemudian ada metodologi kan ya Pak ya, ada tahapan bagaimana menyelesaikan masalah, baru diikutin dengan discussion, setelah diskusi baru conclusion begitu loh. Nah itu yang mungkin di hukum caranya agak beda ya. Nah itu aja sih yang agak kurang pas atau itu dari sudut pandang TIKJ Pak, tapi monggo itu kira-kira komentar saran saya begitu Pak terkait dengan Polges Pak Safrin. Baik, terima kasih Bu Diana sudah memberikan saran. Yeah. Dari sarannya itu tentu kami akan benahi Bu. Memang itu tadi dari aspek dari jurnal yang masuk tadi Ibu sampaikan, memang kami tidak ada yang di-reject, tidak ada yang di-reject, semua kami terima. Insya Allah nanti ke depan ada juga kita usahakan supaya lebih konten yang jurnalnya itu yang kami terima itu sudah lebih ada novelty-nya begitu. Jadi ada coverage rate-nya juga tadi itu Mbak. Jadi kalau yang soal konten ini memang ada persoalan juga karena soal reviewer juga kadang reviewernya juga telat bahkan tidak mengerjakan tugas, sedangkan deadline untuk penerbitan itu sudah harus kita lakukan Pak. Jadi itu diambil alih oleh teman-teman Dewan Editor, jadi ya paham Pak, paham. Jadi insya Allah kami dari penjelasannya Ibu, kami banyak menerima masukan untuk perbaikan Volcase. Kami terima kasih banyak Bu atas sarannya. Insya Allah Volcase bisa lebih baik lagi ke depan. Makasih Bu. Monggo Pak. Nanti mohon ditanyakan ulang Pak di program peningkatan akreditasi. Mestinya datasetnya lebih berpengalaman lagi itu terhadap proses akreditasinya begitu Pak. Ya baik Bu. Insya Allah kami tanyakan Bu. Kasih Bu. Sama-sama Pak Safrin. Monggo Pak Hari. Ini tadi sebenarnya diskusi ya, diskusi ringan. Monggo Pak, dibuka atau langsung atau bagaimana Pak? Saya buka dulu ya Bu. Boleh, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dr. Diana Purwitasari, Eskom MSc. Yang saya hormati para peserta data share
hari ini adalah kegiatan keempat ya. Nggih, betul Bapak, hari Untuk keempat kita ini. untuk Nggih. dengan tema proses manajemen reviewer. Kemarin sudah pertemuan manajemen editorial di mana beberapa poin-poin penting tentang manajemen editorial dalam pengelolaan jurnal tersebut, utamanya dalam editor. Nah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma badu. Untuk hari ini kita lanjut lagi ke manajemen reviewer. Untuk lebih lanjutnya lagi, saya serahkan langsung ke Ibu Dr. Diana Puritasari untuk menjelaskan bagaimana proses-proses reviewer yang di dalam OJS gitu. Dengan hormat saya serahkan kepada Ibu. Baik Pak Hari, nggih Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Suara saya terdengar ya Pak ya? Ya Bu. Baik. Ini sebentar. Jadi untuk kemarin kan di manajemen editorial kita overview begitu dia proses-proses yang ada, tapi kita kemarin lebih karena saya masih tidak menggunakan materi di PPT karena kita membedah ini panduan editorial. Jadi yang dibaca bersama adalah panduan editorial dengan melakukan highlight bersama begitu. Nah, untuk hari ini sebenarnya semua sudah diproses manajemen editorial itu dari awal artikel masuk. Jadi ini dari awal penulis menyerahkan manuskrip sampai masuk ke produksi, kemudian siap kamera ready sudah kita bahas. Ini sekarang untuk hari ini kita berfokus terkait dengan manajemen reviewer. Nah, ini saya biar lebih besar saja. Kalau melihat dari TOR kegiatan dengan manajemen reviewer di hari ini, diharapkan Ibu Bapak sekalian kemampuannya bertambah nih untuk melakukan proses review dan memanage reviewer tersebut. Seperti tadi yang Pak Safrin sempat sampaikan, reviewer terkadang bahkan seringkali tidak menepatin janjinya. Nah, itu yang agak susah ya. Ya, di satu sisi kita memahami para reviewer sepertinya sibuk, sepertinya begitu. Idealnya sih kalau beliau-beliau sibuk ya sudah kita cari aja reviewer yang lain begitu ya. Tetapi terkadang tidak mudah itu mencari reviewer karena sangat tergantung dengan jejaringnya. Nah, monggo ini berarti kesempatan meningkatkan kemampuan pencarian jejaring ini kalau begitu. Nah, untuk kemampuan yang pertama yaitu proses reviewer ini monggo nanti bisa dikomentarin. Ini saya ambil dari salah satu contoh form reviewer yang diberikan oleh salah satu jurnal. Jadi hal ini sebenarnya poin-poin variabel penilaian tersebut sudah ada sih di dalam akreditasi jurnal seperti yang di sini pada umumnya ya masalah relevansi dengan artikel dengan topik dari jurnal dan semuanya itu dinilai dari 0 sampai 4 begitu. Jadi saya sebagai reviewer tidak terlalu memberatkan. Memang jadi hanya diberikan satu halaman dan hanya mengisi ini relevansi 0. Oh, nggak mungkin 0 sih, biasanya antara 4 sama 5 begitu. Relevansi kemudian kontribusi diisi 4. Jadi hanya ya agak-agak main feeling aja begitu ya. Jadi kalau formnya itu sederhana, kemungkinan reviewer untuk terlambat memberikan hasil review itu lebih bisa dikurangi ya sepertinya. Karena kan ternyata cuman mengisi 0 sampai 4 begitu. Nah, tetapi memang tidak boleh hanya seperti ini. Nah, di dalam proses manajemen reviewer tahapannya kemarin sudah sempat saya bahas dengan cara menunjukkan di email saya begitu ya. Tapi ini coba saya tulis ulang terkait tahapannya.
Jadi di awal untuk memanage reviewer itu ya namanya reviewer itu juga manusia ya. Jadi memang ada tata caranya begitu. Kadang kalau kita ditodong, ayo tolong di-review. Kalau teman sendiri sih tidak masalah, tapi kalau tidak terlalu dekat itu berarti kan ada istilahnya di Jawa ada unggah-ungguhnya begitu atau ada prosedurnya. Nah, prosedur pertama request. Nah, jadi ini contoh request begitu. Kebetulan ini yang diambil adalah contoh dari jurnal internasional. Tapi jurnal internasional di Indonesia sih. Jurnal internasional dia bermaksud untuk menjadi jurnal internasional jurnal tersebut. Tetapi saat ini statusnya masih S4. Jadi sama nih Pak, dengan Pak Safrin nih, dengan Volges ini masih sama-sama S4. Nanti kita lihat aja beberapa tahun jurnal tersebut, saya harap jurnalnya Volges juga tahun depan sudah naik lagi. Kalau dari S4 naik S2 langsung agak susah gitu, nggak apa-apa Pak, naiknya satu tangga dulu aja, S3 misalnya. Nanti berikutnya jadi naik lagi begitu. Nah, jadi ada proses request. Monggo, ini Bapak Ibu apakah sudah ada ya di jurnal yang dikelola? Setiap ada artikel masuk, setiap akan meminta reviewer ada email yang terkait review request. Dan ini di set OJS. Nah, tadi pagi saya coba login ke akun yang diberikan Pak Ahmad. Kemudian saya coba logout masuk lagi ternyata nggak bisa. Wah, jangan-jangan harus ganti hari lagi nih saya. Nah, kemudian setelah review request, maka si reviewer dapat accept atau decline. Nah, ini kebetulan kemarin saya mendecline. Karena ya ini memang alasan saya, ini bidang saya memang kurang pas, bukan cloud computing begitu ya, tetapi alasan lainnya, waduh kerjaan kemarin lagi banyak begitu, sehingga menulis alasannya juga, oh mohon maaf bidangnya kurang pas gitu. Ya tidak 100% salah sih kurang pasnya. Nah, pada saat setelah ada email melakukan decline ini, meskipun juga dilakukan decline di OJS-nya juga, kemudian ada konfirmasi. Jadi kalau reviewer itu mengaccept, bersedia menerima, iya ada konfirmasi, oh terima kasih, terus diingatkan, jangan lupa reviewnya sebelum tanggal sekian, begitu kan. Nah, tetap kalau dia menolak pun, nah di sini juga dikonfirmasi begitu. Oh ya sudah nggak apa-apa, terima kasih kami cancel J begitu. Nanti mohon dibantu lagi. Nah ada proses seperti itu. Nah setelah konfirmasi, baik konfirmasi menerima, setidaknya editor tahu begitu. Jadi bahwa pihak reviewer itu menerima atau menolak. Nah jika yang bersangkutan itu tidak segera mengerjakan, ini juga Bapak Ibu bisa lihat ini, saya diminta untuk login itu 1 minggu, kemudian diminta oke, jarak antara menerima sama login sendiri 1 minggu ini. Wah ini agak-agak maksa sih, tapi karena kebetulan yang minta tolong itu teman begitu, karena si editor in chief-nya ini teman, ya sudahlah nggak apa-apa begitu. Nah, jadi jika ternyata idealnya sih beberapa hari sebelum begitu, belum dilakukan, maka mohon di reminder. Nah, jika sudah di reminder, nanti bisa seandainya yang bersangkutan reviewer sudah mereview, maka diterima, di-acknowledge begitu. Jadi, oh iya terima kasih sudah direview begitu. Nah, kalau ternyata nanti artikel tersebut entah ditolak atau diterima, karena kan reviewer sebaiknya lebih dari 1 ya, minimal 2 atau 3. Nah, jika artikel tersebut sudah akan masuk proses kamera ready, pihak reviewer juga diinformasikan, oh ini loh artikel yang Anda review kemarin sudah diterima loh, atau oh ternyata ditolak artikelnya. Meskipun pada jurnal ini saya jarang melihat bahwa
artikel yang saya review itu ditolak ya. Mungkin si pengurus jurnalnya sendiri juga kekurangan artikel karena kan mintanya dalam bahasa Inggris begitu. Nah, ini contoh reminder. Nah, jadi dia menggunakan kalimat just a gentle reminder begitu. Mohon diselesaikan ya gitu. Dan dia juga ada sedikit ya apa basa-basi begitu ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu. Kan dia confirm your ability untuk berarti mungkin aja sedang sibuk, maka berarti pihak editornya berharap ya sudahlah kalau seandainya tidak sedang sibuk mohon diinformasikan, kan lebih enak daripada pihak editor menunggu-nunggu ya. Nah, monggo nanti bisa di-sharing dari Ibu Bapak sekalian atau Pak Safrin bisa juga nanti sharing kalau di tempatnya apakah reminder-reminder tersebut sudah dijalankan. Nah, ini contoh waktu ini sepertinya saya lupa pasti tanggalnya, tetapi ini langsung ada dari reviewer itu sepertinya mengingatkan karena saya udah agak terlambat deadline-nya. Jadi dia ada kalimat sederhana, ini sudah loh, sudah mau deadline. Ini mestinya kalau tidak salah sudah kurang sehari atau 2 hari, atau malah sudah tanggal 25-nya kalau tidak salah barangkali ya, agak lupa juga di sini. Ini yang mana. Jadi dia diingatkan. Nah, jika sudah selesai, di sini juga ada notifikasi. Terima kasih ya sudah thank you for completing begitu. Nah, ini adalah contoh sebagai salah satu reviewer dari artikel tersebut, maka di sini adalah keputusan kami begitu. Artinya reviewer itu di-manage ya, mulai dari awal. Jadi tidak seperti oh ya sudah ya review kerjaan kami ya udah makasih ya bye-bye. Nah, tidak seperti itu begitu. Nah, contoh lain, jika reviewer tersebut sudah cukup sering begitu, nah bisa, oh monggo silakan ada acknowledgement-nya, entah untuk sertifikasi atau mungkin reviewernya diminta menjadi tim editorial, tapi tim editorial yang lebih bukan untuk mengedit layout ya, tidak juga mengedit format begitu, tetapi untuk membantu saringan pertama, oh ini cocok apa tidak ya di bidangnya. Bisa seperti itu juga sebagai salah satu cara memanage reviewer. Nah, selain tadi yang saya sampaikan yang bentar ya, ini tadi ya contohnya ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana jadi hanya isi 0, 1 sampai 4 begitu. Formnya juga sebaiknya meskipun tidak banyak, tetapi minta dituliskan begitu. Nah, ini tulisan yang contoh tulisan yang saya komentarin. Nah, meskipun yang di dalam form itu dapat menggunakan halaman tambahan loh. Nah, tapi saya sebagai reviewer juga agak aduh energinya banyak banget begitu. Ya sudah 1 halaman saja, tetapi ini hurufnya saya kecilkan. Ini kalau nggak salah normalnya 12, saya kecilkan jadi 9. Paling nggak bisa mengisi banyak hal. Dan poin-poin yang diisi juga tulisan nggak perlu detail-detail juga. Misal di sini kontribusi perlu diperjelas, ditekankan pada apa begitu. Jadi pada saat kita mengomentari satu hal, sebaiknya juga diberikan saran bagaimana cara untuk memperbaikinya gitu. Nah, ini tadi Pak yang Safrin terkait daftar pustaka. Oh, daftar pustaka minimal sekian, ini diutamakan sekian. Ini loh juga hanya mengkopas. Jadi bisa saja Bapak membantu di reviewernya, selain form review, bisa juga mungkin sudah dibantu poin-poin, oh kalau daftar pustaka sebaiknya apa, ini apa gitu. Sehingga pihak reviewer tuh sangat terbantu cek poinnya gitu. Jadi kalau ada reviewer yang mungkin sibuk atau beliau yang sedang belajar menjadi reviewer tetapi belum banyak pengalaman, tetapi semangatnya ada. Nah, jadi diberikan bantuan panduan 1 halaman aja. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para reviewer gitu. Nah, itu sangat terbantu nanti mestinya.
Nah, di awal-awal saya masih semangat untuk memberikan saran begitu ya, tapi lama-lama ya sudahlah, ini dikecilkan aja, dikosongin begitu. Nah, tapi kalau jurnal yang berbahasa Inggris, jadi agak panjang juga ya nulisnya ini. Ini akhirnya harus nge-reviewnya juga harus dalam bahasa Inggris ini. Akhirnya kemarin juga, oh ini sebaiknya manuskripnya demikian begitu. Tetapi karena hari ini materinya manajemen reviewer, ini memang sengaja saya ambilkan beberapa contoh yang saya lakukan sendiri begitu ya. Jadi khawatirnya memang ada sih beberapa, kalau saya tuh sukanya kalau sama temen gitu, ngoleksi penolakan. Jadi kalau ada yang ditolak, tolong dong kirimin ke saya contoh artikel ibu atau bapak sama komentarnya ya gitu. Kenapa? Karena itu buat belajar, oh kalau ditolak itu tulisannya demikian ya. Oh begini ya hal-hal yang diperhatikan reviewer. Nah itu saya suka sekali ngumpulin koleksi penolakan. Tapi tulisan yang ada di sini kebetulan ini tulisan saya sendiri. Jadi nggak enak kalau mengkopas dari penolakannya teman, itu kan mungkin privasinya mereka ya. Tapi kalau ini memang hasil tulisan saya sendiri, jadi nggak masalah. Jadi di sini bisa diberikan saran begitu. Misal, oh kalau related works-nya kurang, jadi nggak cuman pendek-pendek gitu. Oh, related works-nya kurang, sebaiknya demikian. Nah itu makanya reviewer tuh agak capek juga ya harus menuliskan. Tapi setidaknya 1 halaman lah. Kalau saya minimal 1 halaman. Kebetulan si jurnal yang internasional ini dia tidak memberikan kayak seperti kotak seperti ini begitu ya. Jadi ya sudah bebas aja di 1 halaman. Jadi ini monggo contoh dari reviewer ya. Harapannya dengan contoh ini Ibu Bapak kan seperti yang disampaikan Pak Anwar kemarin bisa melakukan proses review, bisa menjadi reviewer dari jurnal lain begitu. Oke, nah ini saya ambil dari PPT, Bapak Ibu bisa search di sini dari Pak Lukman tentang pengelolaan. Kenapa saya ambil ini? Karena ada hal yang mau ditekankan. Jadi masih dalam konteks manajemen reviewer, nah ini memang yang ditekankan daftar pustaka ini serta paraphrasing ya. Nggak boleh lama itu, jadi nggak boleh terlalu lama. Kalau melihat dari tulisan di sini, ini kan daftar yang digunakan minimal 10. Ini saya juga lupa, kemarin dari mana ya 10 itu? Kopas dari mana ini? Minimal 10 referensi. Nah, jadi Bapak Ibu hitung aja sendiri nanti. Kalau sebagai reviewer, ini ada 10 atau tidak? Kalau belum 10 ya berarti kurang begitu. Diutamakan 5 tahun terakhir. Nah, dan ada minimal 80%-nya ternyata. Ada minimal angkanya. Oke, mohon maaf. Habis ini kayaknya saya perlu minum air putih ini. Pak Ari, habis ini saya izin off 1 menit ambil air putih ya Pak ya. Oke, kemudian, nah ini untuk penulisan daftar pustaka paling gampang sih sebenarnya untuk dicek. Sebaiknya sih jangan dari pihak reviewer ya yang melakukan ini. Karena dari editor saja yang melakukan. Tapi kemarin Pak Ansar menanyakan, kita kalau sampai sejauh format dan yang biasanya dilakukan editor, boleh atau tidak ya reviewer? Ya monggo aja sih kalau itu terserah masing-masing reviewer ya. Nah, tapi kalau memang terlihat sangat jelas begitu, tidak apa-apa dituliskan 1 kalimat begitu. Nah, pastikan hasil kerja ada di OJS. Nah, ini yang di presentasi Pak Lukman tadi, beliau memberikan contoh ini. Wah, ini jurnal kelas berapa? Saya sendiri juga males kalau harus sampai sedetail seperti ini ya. Artinya sih, yang penting intinya ada di OJS, itu aja sih. Mungkin kalau nanti idealnya setelah beberapa tahun bisa mengarah ke sini ya silahkan. Tapi jika belum bisa, yang penting tercatat di OJS, itu aja dulu. Nah, jadi contohnya ini, ini saya sebagai reviewer ya. Yang penting jika pada saat proses pemberian assignment terhadap reviewer itu dilakukan melalui OJS, kalau tidak salah Pak Ahmad di hari pertama sudah bercerita ya,
bahwa Umbuton sedang setidaknya tahun ini atau mulai di-enforce di tahun depan, bahwa semua proses yang biasanya dilakukan manual tapi dibagi-bagi atau nanti assignment reviewer, reminder itu melalui OJS. Nah, jika semua itu dilaksanakan, ada ya Pak Hari, ada program penggunaan OJS juga ya untuk Umbuton datasernya Ya, tahun Bu. ini. Nah, Ya, Bu. monggo nanti Setelah kegiatan ini. bisa lebih detail ditanyakan di sana bagaimana cara membaginya ya. Nah, kalau semua itu sudah dilakukan di OJS, mestinya akan tercatat. Ini jadi di sini tercatat contohnya, di jurnal ini gitu ya. Jurnalnya sudah saya hapus ya biasanya biar tidak meninggalkan jejak. Itu berarti saya udah pernah melakukan ditawarin sekian, tapi ada yang saya tolak misalnya. Atau tadi form yang tadi bisa juga langsung sudah di OJS pertanyaannya. Jadi klik-klik tidak 0, 1, 2, 3, 4 tetapi tinggal mengisi form misalnya. Bisa seperti itu. Nah, tapi jangan lupa, jangan sampai hanya cuman klik aja gitu. Reviewer tetap harus ada narasi meskipun sedikit. Nah, ini cara memaksa reviewer nih. Jadi reviewer pada saat ini kebetulan yang form ini dan form yang di sini itu jurnal yang sama. Jadi ini juga sama sih. Jadi meskipun di sini formnya sudah saya klik-klik 1, 2, 3, jadi ini review form ini kalau diklik perginya ke sini. Sudah saya pilih A, B, C, D misalnya. Ternyata nggak boleh disubmit. Di sini ada harus mengupload sesuatu begitu. Jadi ya akhirnya di sini kan ya ini yang saya upload di sini filenya. Nah, akhirnya komentar yang saya upload itu kebetulan ini sih. Yang diupload itu ini komentar panjangnya. Tapi kalau Bapak Ibu terlalu panjang ya udahlah. Yang pendek saja. Tapi paling gampang sebenarnya bisa saja ngomentarin itu kalau dari judul oke lah, misal nggak mau komentar dari judul, dari abstrak aja. Jadi seperti ini kan, abstrak kurangnya apa, pendahuluan apa begitu. Tetapi tidak mengatakan abstrak jelek, abstrak kurang ini begitu. Tetapi abstrak sebaiknya ditambahkan ini. Pendahuluan perlu diperjelas ini begitu. Metode kurang dapat disampaikan dalam bentuk. Nah, kita memberikan rekomendasi ya sebagai reviewer. Nah, itu yang diunggahkan di sini. Sehingga setelah diunggah, maka nanti reviewer bisa mensubmit hasilnya. Nah, jika nanti jurnal Bapak atau Ibu di-assess oleh asesornya Arjuna, yang terlihat, lebih bagus ini berarti kualitas manajemen reviewernya. Jadi tidak hanya mengisi form, tetapi juga meminta reviewer memberikan komen. Komennya itu bisa dibantu diarahkan. Jadi ini contohnya di pedoman akreditasi jurnal Arjuna, hal-hal yang bisa menjadi petunjuk begitu Pak bagi reviewer untuk mengomentari, bisa saja langsung di copy paste begini tapi diparafrase begitu. Misalnya cakupan keilmuan, apakah isi dari jurnal artikel yang sedang Anda review sesuai dengan ruang lingkup jurnal A, jurnal kami gitu. Atau bisa saja langsung kalau tidak salah Volkes itu kan ada adat law, kemudian law apa. Nah, tinggal dikasih pilihan saja begitu misal, sehingga reviewer lebih terbantu begitu untuk melakukannya. Kemudian terkait dengan originalitas, tinggal aja dikasih pilihan sehingga kan reviewer enak gitu. Kira-kira dia apa ya gitu. Kalau ini sepertinya angka aja cukup, mengikutin angkanya ini ya. Atau pakai 0 sampai 4 boleh. Nah, kalau dampak ilmiah ini sepertinya dari sudut pandang UJS ya, tetapi ini reference. Nah, ternyata referensinya ini kan, apakah terakhir 80%. Nah, ini sudah ada begitu. Panduannya dari Arjuna sebenarnya sudah disampaikan begitu. Tetapi di sini misal sangat baik definisi seperti tadi contoh jurnal Volkes ya tadi. Kalau sangat baik itu apakah
formulasi masalah sudah jelas atau didukung dengan apa begitu. Jadi agak diperjelas sehingga reviewer itu lebih terarahkan untuk memilih atau memberikan nilai sehingga pengisian form jadi lebih cepat. Terkadang reviewer itu tidak segera mengembalikan karena aduh susah banget ya melakukan review ini, nggak ada panduannya begitu. Tapi kalau panduannya jelas kan tinggal centang-centang. Nah, ini juga di Arjuna terkait gaya selingkuh ada beberapa hal. Ini tinggal kalimat-kalimat ini saja digunakan. Apakah abstraknya jelas ringkas, apakah kata kuncinya konsisten, begitu. Sistematika misal di tempat jurnal Bapak itu, sudah pasti bab pertama introduction, bab 2 related works, begitu, dan sebagainya. Tinggal ditulis saja, apakah sistematika sudah mengikuti A, B, C, begitu. Nah, ini tetap reference tadi ya, serta daftar pustaka. Oke, nah ini contoh, ini saya salah G. Ini contoh review, ini kebetulan dimintain tolong temen. Saya mau ngusulin jadi lektor kepala nih. Bukan lektor kepala, Pak lektor, lupa saya. Ada sih di bagian atas, cuman di-cut. Apa ya yang harus dikomenin? Nah, ini teman sudah memberikan seperti ini, ya udah kan, berarti saya tinggal kira-kira. Isi artikel, berarti dia 3. Wah, dikurangin dikit lah, 80% begitu kan. Jadi sedikit dikuranginya, nggak banyak-banyak lah. Nah, kemudian berhubung ini usulan kepangkatan dan teman itu memberikan ini mohon maaf besok harus jadi dikasih 10 lembar. Aduh, banyak banget ya. Akhirnya catatan penilaiannya tidak seperti pada saat nge-review jurnal begitu. Jadi lebih kurang ini begitu. Tidak ada saran rekomendasi. Kira-kira demikian Pak Hari terkait dengan materi yang bisa saya share. Monggo kita bisa berdiskusi kira-kira apa yang mau disampaikan. Tapi mohon izin saya ambil air putih sebentar begitu ya Pak ya. Mohon izin dulu Pak. Terima kasih. Baik Pak Hari, monggo jika ada yang mau didiskusikan mungkin. Saya nggak nanya deh, khawatirnya nanti minta tolong Ibu Bapak, kebetulan lagi sedang ada rapat paralel gitu, saya jadi sungkan nanti. Monggo aja, kalau yang mau ada diskusi silakan. Jika tidak ada yang didiskusikan, ya berarti waktu saya kembalikan ke Pak Hari begitu. Monggo Pak. Ya Pak. Yuk, tadi penjelasan dari Bu Dr. Diana. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya proses manajemen reviewer ini. Dari Pak Safrin mungkin. Pak Safrin mana? Dari Bu Endang mungkin. Mungkin tidak ada yang mau bertanya nih Bu. Iya, nggak apa-apa Pak. Bisa saja sedang saat ini sedang sibuk juga begitu ya Pak ya. Atau jika tidak bertanya bisa juga sharing. Apakah Bapak Ibu pada saat menjadi reviewer begitu ada masalah apa? Bisa disampaikan juga. Atau bisa juga kalau memang misalnya, waduh ini kami semua juga
masih sedang proses belajar reviewer, ya tidak masalah, mungkin bisa disampaikan kira-kira kalau akan melakukan proses review yang paling menjadi masalah yang mana ya, bisa disampaikan seperti itu juga. Monggo sih Pak, bebas saja materinya. Kalau bisa kita diskusi, saya bisa memberikan masukan, ya saya memberikan masukan. Tapi jika nanti, waduh kok pertanyaannya susah banget gitu ya, maka nanti ya, oh ya mohon maaf coba saya cek dulu gitu nanti. Mungkin saya Bu. Monggo Pak Hari. Ini Bu, yang persoalan form hasil kerja reviewer itu biasanya kan tidak disiapkan oleh tim editor. Apakah kalau tim reviewer yang sudah lama atau sudah senior itu mereka kan pegang juga ya Bu, formnya untuk review itu? Maksudnya formnya bagaimana Pak? Form yang untuk review Pak? Biasanya kan formnya itu tidak disiapkan oleh editor atau di OJS. Oh iya. Kita harus siapkan saja di OJS Bu? Kalau misalnya agak ribet Pak di OJS, memang idealnya disiapkan di OJS, tetapi bisa saja reviewer ada yang mungkin reviewernya yang senior ya Pak ya. Kalau senior, waduh kok sepertinya sangat memberatkan begitu, ya disiapkan saja dalam bentuk Word begitu, file Word-nya dikirimkan kepada pihak reviewer. Nah, nanti jika file Word-nya diterima, ya pihak editor ya mohon maaf kerjaannya jadi sedikit bertambah begitu, mengunggahkan hasil review-nya tadi, bisa seperti itu Pak. Akhirnya banyak juga kerjaannya reviewer. Oleh karena itu sebaiknya dibantu mahasiswa Pak. Kalau untuk ngunggah-ngunggahkan seperti itu kan mungkin mahasiswa masih bisa ya. Baik. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya dari proses manajemen reviewer. Dari Pak Ali mungkin, Pak Ali. Kalau nggak Baik, ada nggak untuk apa-apa loh teman-teman Pak. ini yang mau mengisi absensinya sudah tersedia di chatnya ini. Sambil kita menunggu mereka absen Bu, atau bagaimana Bu? Oke, bagaimana J Pak? Maksudnya bingung kan Bapak? Saya juga bingung, dari kemarin tuh saya bingung Pak. Kan kalau misalnya kita sharing, diskusi jadi interaktif, tapi kalau tidak ada yang berdiskusi, bingung kan akhirnya. Sama Pak, saya juga bingung. Sudah 3 hari ini saya bingung, ini hari keempat yang saya bingung lagi gitu. Dari Pak Ansar mungkin, Pak Ansar ingin bertanya atau diskusi, sharing. Atau kita akhir aja Bu? Boleh Pak, monggo silakan. Saya ngikut aja Pak. Berhubung sudah ini belum ada yang mau sharing, ada yang bertanya Bu, mungkin di pertemuan selanjutnya semoga banyak yang sharing-sharing. Oh ini Bu, ada yang bertanya dari ini. Iya, nggak apa-apa Ibu. Kalau memang belum pernah jadi reviewer jurnal, nggak apa-apa. Atau bisa aja nanti diberikan PR Pak. Nanti minta tolong dikumpulkannya. Harusnya sih saya mau menyiapkan Google Form begitu ya. Tapi minta tolong ke Pak Hari saja. Minimal, oke. Untuk slide hari ini saya kirimkan ke Pak Hari ya Pak Hari. Langsung saya drag aja, saya berikan ke Pak Hari. Ini semua
logbook catatan-catatan begitu. Sebentar, filenya oke 10 mega. Sebentar. Setelah ini saya sharekan ke Pak Hari. Dia di situ kan ada form ya. Nanti contoh form kosongan itu saya berikan juga ke Pak Hari. Nah, minta tolong sehingga kita bisa membahas besok begitu ya. Jadi kan besok biar lebih ada proses diskusi begitu. Nah, bisa minta tolong Bapak Ibu nanti tapi besok pada nggak hadir semua jadinya. Ya, mencoba mereview jurnal satu artikel aja di bidang yang Ibu Bapak kuasai begitu, atau jika Bapak Ibu adalah pengelola jurnal atau akan mengelola jurnal, jadi pilih saja dari jurnal yang ada di Umbuton, kemudian dengan form yang nanti saya sharing, minta tolong diisi dan diberikan komen begitu. Kalau seperti itu bagaimana? Bisakah? Dia hanya satu form aja, nanti minta tolong diberikan. Paling enggak kalau dengan adanya bahan itu kita bisa mulai berdiskusi begitu ya Pak ya. Semoga besok yang mengirimkan form hadir. Kalau nggak hadir susah juga kita diskusi yang bersangkutan tidak hadir gitu ya. Tapi monggo saja begitu. Ya baik Pak, waktu saya kembalikan ke Pak Hari. Bu, saya kira itu bagus juga Bu, karena supaya kita melatih juga menjadi reviewer gitu Bu. Ya baik Pak. Besok kita dipanggil menjadi reviewer di tempat lain Bu, ada pengalaman dari pelatihan ini Bu. Oh baik, monggo. Sebenarnya di awal juga saya berpikir ini untuk reviewer, tetapi tornya kok, waduh, kok ada copy editor dan sebagainya ya. Jadi agak kurang pas itu menurut saya untuk dengan judulnya. Tapi bisa saja sih kegiatannya itu agar memang targetnya untuk melatih menjadi reviewer, tetapi biar Bapak Ibu di sini juga tahu begitu ya proses dari awal. Mungkin seperti itu ya tornya dibuat. Iya Bu. Jadi Pak Ari. Oke ya, cukup mungkin sampai di sini dulu dari materi manajemen reviewer. Terima kasih Ibu Dr. Diana Ruwitasari atas penyampaian data hari ini. Terima kasih bagi para peserta juga. Untuk penyampaian lebih lanjut besok itu jam 8 ya, jam 8.30. Nanti saya komunikasi secara pribadi dengan Ibu Dokter. Monggo Pak. Untuk para peserta yang belum absen, silakan absen di link chat ini. Sudah disiapkan Google Form-nya. Untuk hari ini sekian dulu dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk data share hari ini kita akhiri dulu. Baik Pak, monggo Pak mohon unjuk diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman ini tadi itu sarannya Ibu minta jam 8 atau 8.30 bagaimana? Sarannya teman-teman? 8.30 8.30? Iya. Oke sip. Untuk linknya Pak, ini saja ya link yang ini yang kita pakai ini. Ya nanti dilihat besok kalau dari yang pakai hari ini berarti tidak berubah. Oke siap. Oke, Kalitmi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih banyak Bu. Apa? Bu. Wes absen, Mbak. Jangan lupa absen. Salam. Assalamualaikum Pak. Sudah selesai menguji Pak. Ya. Pak Hari. Siap, terima kasih Pak.
Ya, absennya belum saya sini. Di mana? Oh, iya, absen dulu Pak. Di mana ini? Tidak ada Di chat, Google Form. ada chatnya Pak. Di sini formnya ada di form chat itu Pak. Saya buka, tidak ada ini. Saya kirimkan di WA Pak. Oke, coba kirimkan, tidak ada. Tapi lobet HP ku dia mati ini, Pak. Saya lupa Oh, kasih. begitu. Oh, ya, sip. Ya. Pali sudah selesai Pali? Apa? Jurnal. Kemarin ya tinggal di upload. Saya tunggu di fakultas ya. Di Siampi toh baru ke sana. Bisa. Terima kasih Wendang. Terima kasih Bulfa. Oke, sami-sami. Oke. Izin live duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.